Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Bapak Nixon LP Napitupulu. Yang kami hormati Direktur Network and Retail Funding PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Bapak Ruli Setiawan. Yang kami hormati Eporus HKBP Bapak Pendeta Dr. Victor Tambunan MST, dan yang kami hormati para undangan dan peserta yang telah hadir pada kegiatan malam ini. Puji dan syukur kita panjatkan ke kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaannya, pada malam ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menghadiri meeting update kerjasama antara Bank BTN dengan HKBP. Meeting ini diselenggarakan dalam rangka memperkuat sinergi strategis antara BTN dan HKBP, serta menyampaikan arah kebijakan, strategi, serta peluang kolaborasi yang dapat dioptimalkan dari kedua belah pihak melalui pemanfaatan produk, layanan, dan ekosistem digital tabungan BTN HKBP. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Emirza. Saya akan membantu jalannya meeting pada malam ini. Tetapi tidak lengkap nampaknya meeting malam ini tanpa kita mendengar kata sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Bapak Nixon LP Napitupulu. Kepada Bapak, waktu dipersilahkan. Hadir di acara hari ini, Bapak Ibu Pendeta dan seluruh pengurus HKBP, baik yang di pusat maupun yang di distrik maupun yang di cabang-cabang. Demikian juga hari ini selain saya juga ada Pak Ruli, cuma Pak Ruli juga beda tempat, kebetulan dia lagi ada di Gandul. Kemudian di sini juga ada teman-teman yang hari-harinya ngurus kerjasama bisnis maupun retail funding. Pung, terima kasih sekali lagi atas kerjasama yang saya rasakan sangat baik ya. Memang jalannya pelan-pelan gitu ya progresnya. Namun kerjasama ini tentu saja kita sepakat sejak awal bahwa ini untuk bisa memberikan sinergi yang baik buat HKBP maupun buat BTN itu sendiri. Kita memang juga sudah berupaya menyiapkan beberapa hal selain produk, teknologi, juga beberapa resources yang nanti akan bekerja buat program ini. Dan memang nanti teman-teman mungkin bisa bantu saya ya progres update terakhir hubungan kerjasama kita dengan HKBP. Nah kemudian juga Pung dapat kami laporkan juga bahwa sejak kita kerjasama ya, ini berita gembiranya setelah kerjasama dengan AKBP, ya kebetulan sekali di akhir tahun kinerja kami jadi bagus, mungkin karena dua-duanya opung juga nih sama Ina Pendeta, sehingga kita kinerja di akhir tahun bisa capai target hampir seluruhnya gitu ya. Semua target-target yang dibebankan pemerintah ke BTN di akhir tahun bisa kami capai dengan cukup baik. Sedikit baik dana, kredit, kemudian juga kualitas kredit. Mungkin karena tadi doa Amang Inang cukup kuat gitu ya, sehingga terasa ada bantuan di akhir-akhir kita bisa mencapai banyak hal yang kita programkan di BTN. Selain itu juga kita melihat bahwa
eh, kita memiliki tanggung jawab sosial juga, terutama di 1-2 bulan terakhir ini di Sumatera ya. Kebetulan sekali di Sumatera gitu ya. Bukan berarti karena saya berasal dari Sumatera, tapi memang ada panggilan di Sumatera yang kena bencana banjir dan longsor yang cukup besar. Kita banyak melakukan beberapa aktiviti terkait dengan bencana Sumatera ini, baik direct BTN, kita kerjasama lewat HKBP, lewat Muhammadiyah, lewat perguruan tinggi, dan terakhir bersama Danantara juga kita terakhir saya ke Aceh, ke Tamiang. Juga kita membangun hunian sementara bersama Himbara lain, yaitu kita merencanakan ada 15.000 rumah sementara di Aceh, baik di Tamiang maupun Aceh Utara, karena kondisinya sangat berat gitu ya kita lihat, dan mudah-mudahan eh, Tuhan menyertai kita semua, seluruh persoalan bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana Sumatera ini bisa segera diselesaikan dan persoalannya bisa segera berlalu dan semua bisa kembali hidup normal, beraktivitas dan bersosialisasi. Nah, ini yang kita lihat kemarin di Aceh cukup berat gitu ya. Dan semoga saja juga KBP, eh, saya nggak tahu seberapa besar yang terdampak oleh banjir ini, tapi mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Kalau ada gereja yang terkena bisa segera bisa dirapikan, dan semua dampak buat jemaat AKBP yang terkena juga segera bisa kita selesaikan. Memang luar biasa ya, hujan 1 tahun dicurahkan dalam 1 hari itu memang eh, sangat tidak normal. Nah, ini yang juga terjadi selama bulan Desember. Jadi saya terus terang agak banyak ketarik urusan urusan yang non bisnis, tapi ini mesti dikerjakan karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara maupun pimpinan BUMN. Nah, ini yang bisa saya laporkan, Opung, dan eh, kita memang memiliki cita-cita yang sangat mulia, di mana sebenarnya kami hanya memfasilitasi HKBP untuk bisa memiliki dana jangka panjang yang tetap. Saya ngerti keresahan seluruh pengurus HKBP termasuk Opung, bahwa kita pengen suatu ketika HKBP seperti Vatikan Roma gitu ya, memiliki dana jangka panjang untuk mengatasi persoalan keuangannya dalam jangka panjang, nggak cuma 1 tahun ini. Nah, memang diperlukan semua kerjasama, semua apa namanya partisipasi aktif dari semua eh, jemaat HKBP maupun orang Batak yang ada di seluruh dunia gitu ya. Ini adalah tanggung jawab bagaimana kalau dulu pendiri HKBP sudah merintis mendirikan HKBP, jatuh bangun, berat, kita sama-sama tahu sejarahnya. Tapi hari ini kita memiliki visi HKBP bisa hidup panjang dengan dana yang sudah tersedia cukup baik. Nah, salah satu upaya adalah kita memiliki endowment fund atau dana jangka panjang yang bisa dibangun dari kemampuan jemaat atau orang-orang di sekitar KBP. Nah, ini visi ini kita coba kemarin konkretkan dengan cara kerjasama, salah satunya membentuk tabungan BTN HKBP, di mana kita akan memberikan bunga normal tanpa ada kurang suatu apapun seperti di tempat lain. Kemudian 1% ditambahkan khusus untuk HKBP. Dan dana ini mudah-mudahan panjang sehingga ini menjadi sumber apa namanya operasi bagi gereja ke depannya. Kalau kita lihat universitas di luar negeri, kita tahu bahwa eh, terutama di negara-negara maju, mereka sudah tidak lagi bergantung pada pemerintah atau iuran SPP mahasiswanya, tapi sudah memiliki endowment fund yang kuat sehingga bisa membiayai ratusan tahun universitasnya. Dan itu terjadi banyak di negara-negara maju, termasuk organisasi agama. Nah, ini juga yang kita lihat di HKBP, memang kita mesti support, dan saya yakin, percaya bahwa ini akan terus dimampukan. Jadi kita nggak melihat nanti ada HKBP misalnya
ada yang perlu direnovasi, ada yang perlu diperbaiki, atau infrastruktur yang mesti di-upgrade. Ini nggak harus apa namanya kesulitan dalam keuangan untuk mengatasi persoalan-persoalan semacam ini. Kalau kita di bank memang setiap tahun pasti teratur membudgetkan capital expenditure gitu ya. Kayak di BTN misalnya kita tahun ini buat belanja-belanja yang terkait dengan kantor IT itu hampir 1,5 triliun dan itu kita udah membudgetkannya. Kita memiliki kemampuan untuk bisa melakukan pembelian barang atau renovasi gedung dan lain sebagainya itu di luar biaya tenaga kerja dan biaya lainnya. Jadi karena kami korporasi, jadi kami memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan sedemikian rupa sehingga seluruh kebutuhan eh, pengembangan bisnis maupun kantor, biaya-biaya lain bisa kita penuhi dengan baik, bahkan memiliki laba yang disetor ke negara. Nah ini ide dasarnya lalu kita konkretkan membentuk tabungan BTN HKBP selain pengelolaan keuangan HKBP. Memang saya juga percaya awalnya pasti tersendat-sendat, ya, karena ini pasti akan jadi satu gerakan dan gerakan itu pasti akan menggulung dan ini menjadi satu sikap bersama jemaat HKBP untuk mendukung gerejanya. Ya, ini sehingga nanti eh, dana ini penting sekali, strategis sekali, bisa dipakai dalam jangka panjang untuk gereja-gereja KBP dimanapun yang membutuhkan perbaikan dan sebagainya. Nah ini yang mungkin sementara bisa kami laporkan, Opung, mungkin nanti secara singkat keuangannya secara total yang dikelola BTN bisa dilaporkan oleh Pak Prengki atau Pak Denny. Pak Prengki ya. Kemudian Pak Prengki juga ada marganya, jadi karena ada marganya jadi mungkin dia yang harus membacakan gitu ya. Yang lebih cocok katanya gitu ya. Mungkin silakan dulu Pak Prengki sebelum saya kembalikan serahkan ke HKBP. Baik, terima kasih. Eh, Selamat malam yang terhormat Pak Dirut, Pak Nixon, Opung Epurus, dan Amang Inang Pendeta, Bapak Ibu Preses. Di sini juga hadir rekan-rekan dari BTN, dari Kanwil, ada 8 Kanwil yang hadir, Kepala Kanwil yang ada di Zoom online maupun yang ada di kantor pusat secara onsite. Selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya. Izinkan saya memberikan sedikit update gitu ya, merefresh sekalian ke kita semuanya. Mungkin boleh di slide yang pertama. Baik, seperti yang disampaikan Pak Dirut, bahwa memang kerjasama ini sangat strategis dan sangat mulia tentunya dengan berbagai macam tujuan dan objektif yang kita capai bersama dan feedback dari beberapa nasabah dari jemaat HKBP maupun dari rekan-rekan yang terlibat sangat baik. Bahkan memang ada beberapa gereja pun sudah mulai uh, menunjukkan interest yang sama gitu ya untuk diberikan beberapa fasilitas. Kita update di slide pertama mungkin di slide. Nah, kami sedikit rangkum dari ruang lingkup kerjasama yang dilakukan BTN dan HKBP. Yang pertama adalah penempatan LED Videotron selama 4 tahun jangka waktunya. Kemudian yang kedua, penempatan dana Universitas HKBP Nomensen, SMA Kampus Nomensen, dan gereja-gereja. Layanan digital kris dan Bali Korpora ini juga menjadi kerjasama lingkup. Kemudian penggunaan layanan payroll, kredit consumer Bali BTN dan Bali Korpora. Dan yang terakhir yang tadi disampaikan Pak Dirut juga pemanfaatan tabungan BTN HKBP yang kami ciptakan khusus untuk jemaat HKBP dengan profit sharing sebesar 1% gross per annum di luar dari suku bunga yang diberikan kepada jemaat. Next. Nah, ini adalah mapping sebaran potensi yang kami koordinasikan dengan rekan-rekan dari HKBP maupun dari data yang kami miliki.
Jumlah jemaatnya sebanyak 6,5 juta seluruh Indonesia dengan sebaran gereja 3.800 dengan distrik sebanyak 32. Dan ini juga sudah ada sebarannya di Sumatera, contohnya gitu ya, ada 1.700 gereja dengan 3,5 juta jemaat. Di Jakarta ada 180 dengan 250.000 jemaat. Di Banten ada sebaran 40 gereja dengan 50.000, Jabar, Jateng, Jawa Banus, kemudian Kalimantan dan Sulampua. Ini adalah beberapa sebaran yang kami mapping dan pastinya kami dari BTN sangat optimis dan semangat untuk kami bisa lakukan penetrasi dan manfaatnya seperti tadi disampaikan pastinya akan kembali ke HKBP. Next. Nah, ini sedikit rangkuman pencapaian sejak bulan akhir Oktober, November, Desember, bahwa hari ini kita sudah mencapai 1.749 tabungan BTN HKBP dengan volume sebesar 5,1 miliar. Kemudian akuisisi kris gereja hari ini masih di 57 gereja yang menggunakan kris BTN untuk persembahan gitu ya. Kemudian ada Noah Giro ada 19 dengan VOA sebanyak 39 miliar. Kemudian juga kami melakukan tracking bahwa salah satu benefit ataupun keunggulan dari tabungan BTN HKBP adalah dengan manfaat dari Bale, aplikasi Bale. Dan ini kami juga melihat penetrasi registrasinya cukup tinggi, 93%, hanya 7% yang belum menggunakan Bale. Namun kami juga perlu dorong untuk penggunaan aktif menggunakan Bale itu sendiri. Kemudian next. Nah, sedikit refresh bahwa tabungan ini adalah tabungan yang memberikan manfaat lebih untuk jemaat maupun dari HKBP-nya. Dari sisi jemaatnya tetap mendapatkan bunga dari tabungannya seperti biasa normal dan mendapatkan kartu eksklusif dari Visa gitu ya. Dan ini ada logo 165 tahun HKBP. Kemudian keunggulan lainnya yang tadi saya sampaikan adalah dalam bentuk Bali aplikasi. Next. Ini sekilas saja bahwa setoran awalnya adalah 0 rupiah, administrasi sangat murah di 2000. Kalau kita lihat secara normal ada di 12.500, namun khusus untuk tabungan BTN HKBP kami berikan 2000. Kemudian ada beberapa fasilitas lainnya yang mungkin ini akan menjadi manfaat untuk jemaat HKBP selain dari GPN yang kita dorong, kemudian juga Visa, mobile banking Bali aplikasi, SMS notifikasi untuk keamanan dan kenyamanan dari jemaat HKBP, buku tabungan, dan yang terakhir adalah Bali Point. Jadi setiap transaksi, setiap balance yang Amang Inang lakukan itu akan mendapatkan Bali Point. Next. Ini sedikit detail, tetapi pada prinsipnya kita memberikan tabungan HKBP ini bukan hanya untuk nasabah perorangan gitu, tetapi juga lembaga-lembaga yang dimiliki oleh jemaat HKBP gitu ya, itu juga bisa dioptimalkan untuk menggunakan tabungan BTN HKBP. Sehingga harapannya dengan tabungan perorangan maupun nasabah lembaga dari jemaat HKBP bisa dimanfaatkan, dioptimalkan sehingga harapannya bisa berkontribusi kembali kepada gereja HKBP. Next. Ini secara singkat nasabah dapat dilakukan pembukaannya melalui online digital gitu ya, melalui Bali BTN, dan kemudian juga nasabah bisa datang ke kantor cabang kalau memang bertemu dengan kantor cabang, dan kemudian untuk nasabah jemaat HKBP yang sudah menjadi nasabah BTN itu pun bisa melakukan pembukaan rekening tabungan BTN HKBP. Next. Nah, ini ada beberapa materi yang kami sudah siapkan gitu ya. Materi-materi ini harapannya Amang Inang, pendeta maupun Ibu Bapak Ibu Preses bisa memanfaatkan materi-materi yang kami sudah siapkan untuk di print, untuk dicetak ataupun untuk dipasang di LED sehingga seluruh jemaat dari se-Indonesia gitu jemaat HKBP dapat terinformasi informasi ini baik dalam bentuk poster, flyers maupun dari LED yang ada di gereja-gereja gitu. Jadi kami sudah siapkan semuanya, tinggal di print sehingga Ibu Bapak Preses bisa mengkoordinasikan seluruh gereja-gereja di bawah naungan setiap preses, setiap distrik gitu ya, itu bisa menginformasikan tentang kerjasama BTN HKBP ini melalui visual-visual yang kami sudah siapkan. Next mungkin.
Nah, ini juga dalam bentuk brosur kami sudah siapkan, bahkan QR code juga kami siapkan jika nantinya dibutuhkan secara digital gitu, karena sekarang sudah mobile, biasanya orang tinggal scan QR code-nya sehingga terinformasi dengan baik. Jadi seluruh visual-visual ini kami sudah siapkan, termasuk FAQ gitu ya, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tipikal yang akan ditanyakan itu bisa di-address dalam semua pertanyaan dan jawaban yang ada di materi-materi ini. Next. Nah, kami juga melengkapi dengan satu program unggulan yang ini program yang istimewa yang harapannya bisa meningkatkan minat gitu ya jemaat-jemaat HKBP, sehingga semakin banyak jemaat yang membuka rekening BTN HKBP, semakin banyak transaksinya, semakin banyak balance-nya, dan pada akhirnya kembali lagi ke gereja HKBP untuk dikontribusikan 1% gross per annum. Nah, ini kami ciptakan efektif 1 Januari sampai 30 September 2026, selama 9 bulan kami menyediakan satu program istimewa untuk jemaat-jemaat HKBP yang membuka tabungan BTN HKBP, di mana kami menyediakan trip Holy Land untuk 10 orang yang beruntung dan mempunyai transaksi paling banyak gitu ya, yang akan diberangkatkan ke Israel gitu ya. Jadi ini akan menjadi program istimewa kita semuanya untuk mendukung gereja HKBP melalui tabungan BTN HKBP. Detailnya ada di berikutnya. Ya, ini adalah sebelah kiri kami menyediakan 10 orang yang akan berangkat ke Holy Land. 3 orang akan mendapatkan melalui program undian gitu ya. 7 orang melalui program racing. Jadi kalau saya menggambarkan secara unik dan singkat, 3 orang yang undian ini memerlukan selain transaksinya harus banyak, doanya juga harus banyak karena ini adalah sifatnya undian. Sementara yang 7 orang ini cukup mendorong transaksinya sebanyak-banyaknya, 7 orang yang beruntung akan mendapatkan kesempatan untuk trip ke Holy Land. Jadi total ada 10, 3 orang perlu doa yang lebih banyak, 7 orang perlu transaksi yang lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat ada juga racing-racing bulanan. Jadi kami menyediakan setiap bulannya untuk nasabah tabungan BTN HKBP yang bertransaksi paling banyak, akan ada 6 orang yang beruntung mendapatkan hadiah 1,5 juta, 250.000 sampai 1,5 juta. Jadi on top of Holy Land 10 orang yang beruntung, 3 orang undian dan 7 orang terbanyak racing selama 9 bulan, akan ada 6 orang beruntung setiap bulannya jika melakukan tabungan dan transaksi paling banyak setiap bulan. Jadi ini program unggulan kami yang dinamakan Horas HKBP untuk mendukung akuisisi tabungan BTN HKBP sebanyak-banyaknya dan membuat nasabahnya aktif bertransaksi dan nabung lebih banyak. Karena apa? Karena akan kembali lagi ke gereja HKBP dalam bentuk 1% gross per annum dari tabungan tersebut. Jadi ini program yang sangat istimewa untuk jemaat HKBP yang kami run selama 9 bulan dari Januari hingga September 2026. Next. Nah, ini detailnya gitu ya, mungkin saya nggak akan terlalu detail, tetapi pada prinsipnya setiap nasabah yang membuka tabungan akan diberikan tiket gitu ya. Tiketnya ini akan menentukan menjadi pemenang. Kemudian kalau saldo akhirnya 1 juta mendapatkan 10 tiket dan setiap transaksi akan mendapatkan tiket juga. Jadi kita adu banyak-banyakan tiket dan tiket ini akan juga diundi untuk mendapatkan 10 orang beruntung ke Holy Land. Jadi kami ulangi lagi bahwa program ini khusus diciptakan untuk mendukung akuisisi dari nasabah tabungan BTN HKBP. Next. Ini secara detail, mungkin nanti detailnya pasti akan kami sebarkan, baik dalam bentuk flyer, KV untuk poster maupun LED, dan harapannya setiap informasinya secara detail dapat diakses melalui QR code ataupun dari flyers yang akan kami distribusikan. Next. Nah, ini secara sebaran pemetaan kami sudah dapat datanya dari HKBP Pusat gitu ya, bahwa ada 32 distrik dan setiap distrik ada PIC dan nomor handphonenya, dan kami pun sudah melakukan pemetaan di mana distrik-distrik ini berada. Harapannya memang setiap distrik yang ada 32 distrik akan berkoordinasi dengan
kanwil yang ada di BTN. Harapannya dengan koordinasi ini akan jauh lebih cepat mempenetrasi setiap gereja dan jemaat. Dan kembali lagi bahwa harapannya ini sungguh-sungguh benar-benar tadi Pak Dirut juga sampaikan bahwa ini akan ada dana sifatnya dana abadi yang akan bermanfaat untuk gereja HKBP dan jemaatnya juga gitu ya. Next. Nah, saya rasa gitu. Ini pemaparan saya. Materinya pasti akan kami share ke Ibu Bapak Preses maupun dari Amang Inang Pendeta dan Amang Porus juga. Dan itu kami akan share termasuk dari materi-materi yang akan berguna untuk menyebarkan informasi mengenai kerjasama ini. Saya rasa gitu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak atas sambutannya yang pertama dan yang luar biasa dari Bapak Direktur Utama. Lalu terima kasih juga kepada Pak Franky atas penyampaian materinya. Kalau diperhatikan tadi, produk dan program-program yang telah disampaikan ini sangat menarik dan relevan dengan kebutuhan jemaat HKBP saat ini, sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan dampak positif dalam kerjasama ini ke depannya. Selanjutnya, mungkin kita akan dengarkan tanggapan dan juga mungkin sambutan dari Eporus HKBP, Bapak Pendeta Dr. Victor Tambunan MST. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon izin. Ya, selamat malam Pak Dirut, Amang Nixon, Napitupulu, Pak Franky, Pak Rul, Amang pimpinan dan preses. Mohon maaf, ini di perjalanan jadi tak terprediksi. Jadi mohon maaf tidak bisa menampilkan video. Mungkin kira-kira 15 menit lagi baru bisa ada cahaya. Pertama-tama terima kasih Pak Dirut dan semua jajaran BTN dan kami pimpinan para Bapak Ibu Preses dan pendeta sudah sedikit banyak mengetahui kerjasama MOU dan PKS yang sudah kita tanda tangan. Hanya saja secara konkretnya masih butuh beberapa penjelasan dan tadi Pak Nixon dan Pak Franky sudah memaparkan. Sebelum beberapa hal yang mungkin yang paling dibutuhkan dulu sementara ini, kami sampaikan dulu terima kasih banyak kepada BTN yang memberikan kepercayaan kepada HKBP menjadi salah satu institusi menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang menderita karena bencana. Itu tempo hari ada 1 miliar. Dan sedikit informasi korban dari HKBP yang meninggal itu ada lebih 100 orang warga HKBP. Dan rumah yang rusak ringan itu ada sekitar 8 ribuan. Dan yang sama sekali tidak bisa digunakan hampir 3.000 rumah. Dan persawahan dan ini yang juga belum bisa dihitung. Jadi banyak persawahan, perladangan warga jemaat kita yang sama sekali tidak bisa diperbaiki lagi karena tertutup sekitar kisaran 1,5 meter, 2 meter itu. Jadi memang hanya warga HKBP, kira-kira itu gambaran umum betapa beratnya bencana ini. Jadi sekali lagi atas nama seluruh warga HKBP sangat-sangat berterima kasih, mengapresiasi bantuan yang disampaikan oleh BTN melalui HKBP. Dan akhirnya nanti kami akan sampaikan laporan menyeluruh tentang itu. Nah, kalau boleh usul
Pak Nixon dan semua Bapak Ibu di BTN, khusus dulu untuk malam hari ini supaya lebih cepat um, kerjasama ini bisa terlaksana. Mungkin hal-hal yang sangat praktis dulu untuk kami punya pemahaman yang sama. Antara lain yang pertama, secara sederhana bisa dijelaskan yang tadi juga sudah disampaikan Pak Franky bahwa kerjasama ini saling menguntungkan antara BTN dan HKBP. Jadi intinya supaya lebih mudah kami pahami, seluruh pelayan dan warga HKBP dengan membuka rekening BTN HKBP yang tadi sudah disampaikan Pak Franky secara konkret, tetapi mungkin bisa memberikan gambaran contoh kalau sekiranya saldo rata-rata uang warga jemaat dan juga lembaga HKBP ada 1 triliun, maka HKBP akan mendapat misalkan 10 M 1 tahun. Nah, mungkin penjelasan seperti ini dengan sederhana akan sangat memudahkan daya tarik untuk rame-rame ini warga jemaat dan juga jemaat. Jadi tidak hanya dengan 1% dengan istilah yang tadi bisa penjelasan yang lebih sederhana untuk dipahami. Itu dulu yang pertama. Dan yang kedua, sangat perlu untuk bisa mendorong HKBP baik secara institusi dan pribadi-pribadi bahwa dengan tabungan BTN ini dari segi benefit atau bunganya kompetitif juga dengan bank yang lain. Artinya sangat perlu diketahui oleh calon nasabah ini bahwa memang yang akan diberikan oleh BTN itu yang ditambahkan BTN, bukan karena memberikan bunga yang lebih rendah kepada nasabah. Itu kira-kira untuk memastikan, karena kalau misalkan dibandingkan dengan bank yang masuk di Danantara itu, ternyata BTN lebih rendah bunganya, bisa saja pikiran menjadi lain. Oh, berarti ya dari nasabah itu juga mungkin itu nanti. Jadi kalau boleh ada penjelasan bahwa memang bunga untuk nasabah tidak dikurangi. Dan juga terima kasih Pak Franky sudah sampaikan tadi administrasi misalkan, itu juga menjadi pertanyaan. Jangan dengan administrasi ini, dengan pungutan yang akan didebit dari rekening ini, justru itu yang diperhitungkan ke yang 1%. Jadi sangat kami butuhkan sebetulnya penjelasan yang lebih sederhana bahwa sejak percakapan awal bahwa yang 1% itu adalah yang ditambahkan oleh pihak BTN, bukan dari nasabah. Nah, kemudian yang ketiga, karena sebelum kerjasama ini sudah ada yang membuka rekening BTN, dan waktu itu memang saya sudah sampaikan ke Pak Nixon dan Pak Rul, bagaimana bisa mengkonversi existing account ini, rekening yang sudah ada ini menjadi BTN HKBP. Bagaimana caranya supaya angka yang tadi saya kurang tahu apakah sudah ada yang sudah konversi. Kalau belum, bagaimana caranya supaya semua warga HKBP bisa kita ajak supaya rekeningnya bisa dikonversi. Yang terakhir, kalau bisa yang tadi ditampilkan, apakah dimungkinkan nanti dashboard itu ada di HKBP untuk mengetahui
berapa tanpa harus mengetahui tentu eh, pemilik rekening dan jumlah saldonya, tetapi seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Franky, berapa nasabah sudah, berapa saldo yang ada di dalamnya, sehingga eh, bisa bulanan juga itu dilaporkan seperti ini jumlah nasabah, seperti ini jumlah uang di BTN, dan sebesar ini pemasukan untuk AKBP. Kalau itu rutin bisa dilakukan setiap bulan misalnya, itu juga bisa mempermudah kami mengajak warga jemaat kita untuk rame-rame ini buka rekening di BTN. Hal-hal yang lain mungkin bisa kita kembangkan, program-program yang lain, walaupun tadi sudah ada ditambahkan promosi untuk ini, bisa hal-hal yang lain tambahan dari situ mungkin bisa disampaikan, tetapi khusus dulu di tahap awal ini yang paling kami butuhkan. Demikian dari saya dulu sebagai pengantar menyambut percakapan kita pada malam hari ini, dan di sini hadir Bapak-Bapak pimpinan AKBP dan juga Bapak Ibu Preses, Sekretaris Distrik dan juga MPSD dan yang lain. Kami serahkan ke pihak PTN dulu untuk memandu. Itu dulu dari saya. Terima kasih Pak Nixon, Pak Rul, Pak Franky. Terima kasih Terima Opung. kasih Om Puy. Mungkin Pak Ruli nih kan, Pak Ruli direkturnya. Jadi Pak Ruli ini juga hadir dah. Mungkin Pak Ruli bisa bantu jawab, monggo. Siap, terima kasih yang saya hormati Pak Dirut, yang Om Puy, Bapak Ibu, Preses, dan pimpinan AKBP. Di sini lengkap dengan rekan-rekan BTN. Mungkin sebelum tadi melanjutkan feedback yang Om Puy sampaikan, jadi ini kami mungkin sama dengan Pak Dirut ya, tadi menyampaikan terima kasih. Saya rasa ini program yang luar biasa ya. Mungkin yang tadi Pak Dirut sampaikan juga nih memang pelan-pelan, tapi saya punya keyakinan, apalagi setelah video conference hari ini ya, itu pasti hasilnya luar biasa. Nanti mungkin dashboard yang tadi mungkin Om Puy sampaikan, itu akan menjadi monitoring kami ya. Di sini lengkap Om Puy ada seluruh kepala wilayah nih, ya, ada dari mulai Sumatera sampai dengan ke Sulawesi, ini lengkap. Dengan saya sebelah saya juga ada ini Pak Kepala Wilayah Sumatera 1 juga di sini ya. Nah, kami ingin memperingkan ya. Jadi seluruh kepala wilayah itu nanti kami koordinasi dengan preses di masing-masing wilayah. Intinya koordinasi ini mudah-mudahan nanti di perjalanan itu akan membuat lancar. Tadi dashboard dari Pak Franky itu kan ada satu yang kalau kita kerjakan bareng itu sebetulnya indikatornya dari mulai pembukaan account ya, kemudian juga FOA-nya atau amount dari account tersebut, di mana Pak Dirut tuh udah membuat satu produk ya, tabungan HKBP ya, yang kebetulan juga kami tambahkan dengan program untuk jalan-jalan ke Holy Land sambil ibadah. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi penggerak nih ya, karena pada saat tabungan itu kumpul ya, saat ini kan nominalnya 5,1. Kami udah sepakati waktu itu kami akan tambahkan persentase tertentu untuk tambahan endowment fund yang saat ini Om Puy lagi galakan. Jadi insya Allah mudah-mudahan harusnya ini menjadi motivasi kita berbagi ya. Kemudian juga untuk jemaat, beberapa jemaat kebetulan ada yang rekan saya Om Puy, dia nanya, oh Pak Ruli di BTN ada produk ini, oh ada, sebenarnya langsung lanjutkan. Nah kemudian juga selain tabungan janji iman atau tabungan HKBP ini, kita juga punya ada kris ya untuk donasi. Nah silakan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kemudahan buat kita semua untuk berbagi, kita berbisnis, tetapi unsur ibadahnya melekat di bisnis tersebut. Jadi gitu Om Puy, mungkin mudah-mudahan mencukupi tadi yang disampaikan Om Puy. Ya, terima kasih Opung. Mungkin nggak bermaksud mengulangi jawabannya Pak Ruli. Intinya bahwa yang terjadi di
Kita pertama menyamakan suku bunga tabungannya dengan yang ada di bank lain, itu dulu. Jadi kalau bank lain naik, bunganya pasti kita naikin, itu satu. Jadi kita tidak akan merugikan nasabah ketika dia pindah ke BTN misalnya. Itu kita samakan dulu. Nanti kalau harus kita sampaikan contoh bunga-bunga himbara lain, nanti kita bisa sampaikan juga. Itu yang pertama. Di luar itu kita menambahkan lagi 1%, tapi bukan ke nasabah, gitu ya, karena nasabah sudah dapat seperti ada di bank lain. Itu langsung ke HKBP, jadi rekeningnya HKBP. Jadi kalau dia terkumpul 1 triliun misalnya, eh, maka tapi saya yakin uang warga jemaat HKBP pasti lebih jauh di atas itu. Nah, itu akan memberikan bunga buat HKBP sebanyak 10 miliar rupiah per tahun. Jadi kalau kali 5 tahun saldonya rata berarti 50 M akan menambah keuangan HKBP selama 5 tahun. Tapi itu bisa lebih. Dan bunganya akan kita terus review sesuai dengan kondisi bunga yang terjadi di market pasti. Jadi bunganya nggak berhenti sampai perjanjian selesai. Kita akan sesuaikan dengan kondisi yang terjadi di market. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju bahwa nah, sedangkan giro HKBP sendiri itu ada cara hitung berbeda memang. Suku bunga giro yang disepakati plus eh, berapa? 2,75 ditambah dengan PPO ya, pengembangan operasional ya. Oke, gironya rate-nya 1%, lalu kita kasih manfaat tambahan sebesar 2,75, total 3,75. Jadi itu yang bisa kita jelasin dulu terkait giro HKBP. Jadi giro itu benar-benar terpisah. Ini memang murni uangnya HKBP. Sementara yang uangnya jemaat tadi eh, itu karena uangnya akan kembali ke jemaat, itu adalah suku bunga yang berlaku di pasar sama. Nanti kita bisa cek pembandingnya plus 1% manfaat tambahan buat HKBP. Nanti kita nggak akan ngumumin BCA berapa, BMRI berapa, BRI berapa. Nanti kita akan sampaikan secara terpisah aja ya, untuk bisa memberikan kepastian. Bapak Ibu Pendeta juga kalau membutuhkan informasi itu nanti kita bisa share informasinya. Kemudian yang kedua, nah masalah 1% bagi-baginya kita serahin ke HKBP kalau itu. Berapa buat pusat, berapa buat distrik, dan berapa buat gereja. Yang ketiga terkait dengan dashboard, saya setuju nanti kita siapin dashboard, eh, bisa ke laptop, bisa ke apa namanya, ke handphone, handphonenya pendeta atau handphonenya Prices, atau nanti kita taruh satu laptop di HKBP pusat gitu ya, diinstal, yang bisa memonitor saldo ini hari per hari, yang saldo giro. Sementara yang tabungannya nasabah accumulatednya kita coba telat 1 hari lah ya, kita coba dulu berupa laporan gitu, jadi nggak real time karena memang di saldonya nasabah kan setiap saat bergerak, tarik setor dan sebagainya, karena ini tabungan biasa sebenarnya. Nah ini mungkin kita coba report total akumulasi, jadi kita nggak bisa menyebut nama satu persatu karena ada undang-undang kerahasiaan nasabah, karena itu nggak bisa kita sebut namanya. Tapi kita bisa buatin akumulasi total nasabah per gereja atau per kota. Itu bisa kita bantu. Dia per distrik, per gereja KBP, jemaatnya siapa aja. Nanti dia akan nyebut gereja dan nyebut distrik. Kemudian akumulasi total gereja yang di bawah satu distrik. Dan terakhir adalah total HKBP. Dan itu bisa kita buatin dashboard dalam waktu dekat ya. Nanti saya minta tim kalau bisa bulan ini udah bisa ada di PR aja ya. Dan khusus yang distrik nanti kita serahkan ke teman-teman untuk mengaturnya apakah di HP atau di laptop atau komputer yang ada, itu juga bisa kita sambungkan sehingga jadi, tapi misalnya distrik Kepri ya dia hanya bisa ngintip distrik Kepri gitu ya, dia nggak akan bisa ngintip distrik yang lain karena memang ada unsur kerahasiaan.
Nah, itu yang bisa kita share terkait dengan perkembangan total sehingga nanti kita bisa bikinin statistiknya juga lah, berapa pertumbuhan bulan ini, berapa bulan lalu dan seterusnya. Ada report yang kita siapkan. Nama ya mungkin dengan terpaksa kita harus rahasiakan gitu ya, kecuali yang punya rekening bersedia dibuka, gitu ya, kecuali ya karena itu memang ada undang-undang kerahasiaannya gitu. Nah, nah, yang berikutnya, Opung, saya setuju nanti ya konversinya sudah terjadi ya. Yang buka sebelum program ini sudah mulai berjalan juga konversinya. Jadi kalau dia buka tadinya pakai produk tabungan reguler BTN, kita langsung rubah kode produknya menjadi tabungan BTN HKBP. Tapi nanti kalau ada nama-nama yang masih lolos, kita akan lakukan seperti ini deh. Saya tadi udah minta Pak Franky sama Pak Ruli. Nanti petugas funding tim kita yang ada di cabang-cabang coba menawarkan ke jemaat HKBP yang kebetulan akunnya udah ada di BTN. Kan kelihatan ada marganya gitu kan ya. Kan gampang aja lah. Kita kan nggak mungkin telepon, Bapak jemaat HKBP nggak gitu. Tapi ada orang Batak misalnya, ada marganya. Tapi ini banyak juga orang Batak sekarang marganya nggak dicantumin gitu ya. Tapi katakanlah yang bisa kita scan dia ketahuan Batak. Misalnya ya paling simpel misalnya Nixon Abitupulu gitu contohnya. Nanti petugas funding BTN akan menawarkan pemindahan kode produk konversi tabungannya dari reguler BTN ke tabungan ini. Itu kita akan coba tawarkan mungkin mulai minggu depan ya. Minggu ini kita siapin skripnya. Bagaimana tim sales kita akan mulai menawarkan ke orang-orang Batak gitu ya. Bisa aja dia jemaat gereja lain, tapi mau nggak membantu KBP dengan cara merubah kode produknya gitu ya. Begitu dia setuju, maka kita akan minta dia tekan supaya dia nggak menggugat kita bahwa manfaatnya adalah hak Bapak Ibu nggak akan berkurang, tapi kita akan tambahkan 1% buat AKBP. Gitu ya. Itu yang akan kita sampaikan skripnya mulai minggu depan. Nanti skripnya juga boleh dilihat AKBP ya. Program sales yang kita akan jalankan minggu depan untuk menawarkan ke jemaat-jemaat nasabah existing yang sudah ada di BTN. Mungkin dengan cara itu mungkin dia bisa jadi menambah tabungannya juga. Kita nggak tahu kan ya. Ya kita tawarkan pasti mau nambah nggak. Kedua, mau nggak merubah kode produknya menjadi BTN HKB, atau dia mungkin mau menambah khusus. Oh, yang tabungan ini saya nggak mau diganggu, biarin aja. Karena ini saya pakai buat hari-hari. Saya buka tabungan yang baru lagi, ya silakan. Tapi nanti artinya kita coba eh, marketing di dalam di nasabah kami. Nasabah kami lebih dari 5 juta gitu ya. Jadi kita akan satu persatu di canvassing tim dan akan ditawarkan eh, pembukaan atau perubahan kode produk dari tabungan reguler menjadi tabungan BTN HKBP. Itu mungkin yang bisa kita bantu, Opung. Selain mungkin kita juga nanti misalnya pendeta HKBP atau preses atau teman-teman jemaat HKBP yang lain yang bisa menghimbau ke nasabah, jemaat atau orang Batak yang punya concern, punya perhatian, attention buat HKBP. Hal ini juga bisa kita sampaikan gitu ya. Nanti kita bikinin video kecil lah ya, yang bisa di blast by WA. Ya, tapi bahasanya simple aja, gitu ya. Ya mungkin kalau tadi sambutan Eporus, gitu ya, Bang Effendi sama saya kan kepanjangan menitnya. Ya, mungkin dibuatin 1 menit on the max videonya tentang program ini sehingga pendeta HKBP, jemaat HKBP bisa blast kirim ke teman-temannya yang orang Batak, communication sambil kasih tanda jempol atau apa untuk mengatakan ayo kita bantu gereja kita gitu. Itu nanti kita buatin program video dibuatin ya, mungkin animasi gitu ya, nggak gambar orang, tapi intinya adalah menghimbau yang membaca itu tahu ada produk seperti ini untuk bisa nanti juga ada help desk-nya kali ya sama call center-nya supaya bisa membimbing kalau ada pertanyaan dan kita arahkan
bisa buka online secara langsung karena kita ada online onboarding. Jadi nggak harus datang ke cabang, bisa pakai HP langsung buka rekening sekarang. Kedua, kalau dia butuh bantuan ke cabang nanti akan dirotate ke cabang mana yang terdekat gitu ya. Jika dibutuhkan komunikasi seperti di Shopee ini daftar kode cabang KCP di seluruh Indonesia. Saya rasa itu mungkin jadi kita akan revamp marketingnya di dalam BTN sendiri. Eh, Orang-orang Batak kita mulai teleponin besok gitu ya, minggu depan. Dan setelah itu nanti kita akan kasih video ke seluruh pendeta, praeses, pengurus HKBP untuk mulai bisa membantu menyampaikan message. Pasti marketingnya kita buat halus, nggak kasar gitu ya. Semacam program kerjasama ini, jika Anda tertarik, maka bisa call nomor ini atau datangi kantor di sini gitu. Eh, itu mungkin yang bisa kita bantu juga sehingga komunikasinya nggak hanya waktu di gereja tapi juga bisa lewat WA. Itu yang mungkin bisa kita bantu. Kalau ada pemikiran-pemikiran lain yang bisa mempercepat atau membantu, saya rasa kita akan bantu itu ya. Nah, hari ini saldo BTN HKBP berapa tadi? Nggak yang BTN HKBP-nya aja? Oke, gitu ya. Jadi 5,1 miliar kurang lebih sudah 51 juta tuh buat AKBP gitu ya. Dari situ aja. Jadi, tapi udah pastilah kemampuan ini lebih dan saya yakin ini akan, Hah? Per annum ya. Itu ada minimum lah, pasti nambah terus. Saya rasa gitu Opung, yang bisa kami bantu dan mulai minggu depan kita akan coba call nasabah kami yang apa namanya, yang kita lihat Batak dan Kristen gitu ya. Teman-teman nanti kita ajarin caranya ya. Kalau namanya Martin Manurung udah pasti dia lah itu ya kan. Tapi kan dagi itu dulu cara identifikasi nanti diajarin aja gitu. Tapi kan di CIF kita ada agama ya. Ada ya, mudah-mudahan itu juga membantu. Eh, di kode nasabah kami ada agama, jadi dari situ juga bisa di-track. Nanti kita coba tawarkan untuk ikut program ini. Saya rasa gitu dulu, mudah-mudahan bantu menjawab. Eh, saya kembalikan ke Opung atau ada Prices atau pendeta yang ingin bertanya, terima kasih. Materi izin Pak Dirut udah di-share di apa namanya di komunikasi Zoom ini, di chat Zoom, silakan bisa di-download. Kemudian ya tambahan juga ya, kemarin saya baru landing nih dari Pulau Layan ya ke Terminal 3 itu sangat besar. Jadi ini sebagai contoh aja, tabungan HKBP itu sudah membahana di seluruh Indonesia, di seluruh billboardnya BTN. Gitu Om Boy dan Bapak Ibu Pendeta, Precious. Jadi silakan, ini satu produk kebanggaan kita, tetapi produk kebanggaan kita ini nih banyak buat ibadahnya gitu loh. Banyak buat ini, buat apa? Kita semua untuk beribadah buat kita. Terima kasih. Ya, mungkin satu lagi tadi kita membaca ada biaya admin 2.000 ya per bulan ya. Mungkin kita bebasin dulu aja supaya orang tertarik gitu ya. Jadi bunganya utuh buat AKBP. Jadi nanti biaya admin 2.000-nya nanti kita nolkan lah. Sementara supaya program ini jalan dulu gitu ya. Jadi BTN gak usah ngambil keuntungan dulu dari situ itu. Jadi nanti yang 2.000-nya kita bebasin lah. Kita taruh nol dulu di sana sehingga bebas biaya administrasi. 1%-nya totally buat AKBP. Ya. Tapi saya yakin ini masalah sosialisasi aja, Opung. Masalah waktu. Dan tadi kalau udah ada WA-nya, mungkin WA-nya nanti tiap 3 bulan kita ganti videonya. Kita buat rutin aja. Itu akan menggugah orang. Kalau kita ketuk pintunya kan 2-3 kali kita ketuk juga pasti mereka akan buka rekening lah. Itu yang biasanya kita lakukan juga di marketing gitu ya. Dan itu biasalah, sama seperti reminder yang dilakukan pemerintah ke warganya kan juga harus berulang-ulang. Nah ini yang nggak mungkin sekali lah, karena kalau udah di reminder berkali-kali pasti top of mind, kesadaran akan itu akan muncul. Dan saya senang, kenapa? Karena semua orang mesti berpartisipasi untuk gerejanya.
Saya kembalikan ke Opung dan pengurus HKBP serta preses atau pendeta kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, dari Bapak-Bapak pimpinan, Abang Inang Preses, ah, sudah ada yang tunjuk tangan ini banyak. Baik, silakan Ibu Bapak. Mulai dari distrik yang besar, yang banyak BTN-nya lah dulu. Oh, nggak dari kecil dulu, Pung. Dari kecil dulu. Ah, Dan di belakangan luar lah yang tunjuk kecil dulu. tangan juga boleh. Oke, 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 oke. Diskriminasi, Pung. Duluan tunjuk Enggak. tangan aja. Ya, silakan Deboskap. Oh ya, Horas dihita sudia mangnami opue porus. Demikian juga dari Dirut BTN dan semua preses yang mau saya pertanyakan sih sebenarnya. Nah, tadi sudah terjawab juga sebagian bahwa ini khusus untuk perorangan, gitu ya. Terus bagaimana dengan rekeningnya HKBP itu sendiri, resort atau huria? Itu tadi kan katanya giro, harus giro ya, Amang. Kalau yang deposito seperti apa? Itu terus yang kedua, mungkin perlu penjelasan terhadap jemaat atau PIC kita di gereja misalnya, karena nanti jemaat itu akan bertanya kepada Sintua atau Perhalado seperti itu. Jadi harus ada mungkin ada presentasi dari wilayah ataupun kota yang mengundang misalnya bendahara gereja HKBP di kota itu gitu, karena kita kan akan menghubungi cabang terdekat gitu. Terus mungkin perlu presentasi. Terus tadi mungkin secara teknis ini kan administrasi sudah dan dihapuskan. Mungkin ke depannya, Amang kan ini kan tadi Bapak Dirut mengatakan ini sementara dulu, gitu kan, dihapuskan dulu. Artinya mengurangi profitnya bank. Nah, mungkin ke depannya usul saya dibuatlah kalau yang nol misalnya, yang administrasi nol, kalau saldo rata-rata di atas 1 juta, tapi yang di bawah 1 juta ada administrasinya. Seperti itu supaya ada ketertarikan untuk menambah saldonya, seperti itu. Terus apakah ada biaya saldo di bawah minimum atau memang sudah langsung diblokir 10.000 kalau nggak salah tadi. Jadi saldo kita nggak boleh 10.000 lagi. Nah, terus berapa biaya penutupannya? Berapa biaya penutupannya? Terus yang berikutnya, kalau saldo kita supaya berfluktuasi di BTN tentu transaksi kita harus banyak, gitu kan? Misalnya yang punya usaha, yang punya pendapatan lain, tentu dia akan melakukan transfer pembayaran ke bank lain. Apakah ada misalnya biaya transfer yang dipermurah, atau kalau minimum 10 kali transfer dalam 1 bulan, ya 5 kalinya gratis, seperti itu. Terus sudah tadi itu aja sih, Amang, dari Baik, saya jadi Villa Duta. Makasih. bisa diinventarisir dulu Bapak-Bapak dari BTN. Langsung saja dulu singkat-singkat kalau sudah ditanyakan tadi karena lumayan banyak. Baik. Izin Amang Amang. Sintua Demanik. Amang Sintua Demanik, silakan. Berarti emang Opui Porus. Mungkin saya hanya mau coba menyampaikan negosiasi benefit buat HKBP karena memang tadi saya tertarik untuk dana abadi HKBP. Jadi begini Pak Dirut, kalau tadi biaya admin mungkin dihapus, saya nggak ngerti juga biaya admin apa yang dimaksud. Nah biasanya kan
kalau tabungan kita di bank, setiap bulan itu kan ada biaya admin. Kalau nggak salah di Mandiri itu sekitar 12.500. Nah, bagaimana kalau hal ini? Kan ini kan bank tabungan BTN HKBP. Jadi BTN ibaratnya di sini hanya membantu untuk bagaimana nanti HKBP memiliki benefit. Di mana setiap akun yang dimiliki oleh nasabah tetap aja dikenakan biaya admin, tapi sifatnya begini. Jangan 12.500, tapi 5.000. Tapi 5.000 itu nanti dikembalikan kepada HKBP per akun, per nomor rekening. Jadi tetap saja dikenakan, karena kan lazimnya orang di bank kan ada biaya administrasi. Nah, jadi tetap aja dikenakan setiap akun nasabah. Oke, sudah jelas. Pak Manik sudah jelas kayaknya. Sudah jelas. Ya, gitu. Kalau ada yang lain? Sudah Pak Manik. Kalau pertanyaannya mungkin sudah bisa nanti direspon. Ya. Idang Preses de Boskap. Silakan. Terima kasih Opung. Selamat sore buat Bapak Dirut. Kami menanyakan untuk penjelasan soal tadi pertama transaksi lebih banyak. Jika transaksinya lebih banyak, apakah itu berhubungan dengan setor dan tarik? Itu dihitung atau diberikan soal untuk holiday atau untuk Holy Land-nya. Itu yang pertama, Pung. Yang kedua, tadi untuk HKBP diberikan 1%. Kami mau menanyakan apakah itu juga ikut ke distrik. Nah, ada diberikan juga ke distrik untuk dukungan atau support dana. Demikian, Opung. Terima kasih. Ya, jadi yang terakhir itu biar saya jawab. Dalam kerjasama ini 1% itu 70% untuk kantor pusat, 30% untuk UHN. Soal bagaimana itu nanti tersalur ke distrik itu DPK dari DPSK. Jadi kalau itu tidak perlu lagi nanti direspon Bapak Ibu dari pihak BTN. Ya, Bang Pendeta Amir Siregar, singkat Amang, silakan. Ya, terima kasih Pung, dan juga untuk pihak BTN telah menjelaskan kerjasama yang sangat baik. Hanya sedikit yang kami pertanyakan untuk cara mengajak para jemaat HKBP, karena di luar BTN sudah begitu banyak bank-bank yang lain. Mungkin dari para jemaat banyak masih belum menikmati dari Bank BTN. Jadi bagaimana caranya kami sebagai pendeta resort untuk mengajak? Jadi usul kami mohon dari pihak BTN mengedarkan brosur BTN untuk dapat dinikmati para jemaat. Sekian Pung, terima kasih. Ya, jadi brosur sudah ada, intinya menguntungkan HKBP, kerjasama ini HKBP akan mendapat dari BTN tambahan 1%. Jadi ini makanya tadi saya usulkan yang sangat sederhana supaya gampang dicerna warga jemaat. Jadi dengan membuka tabungan BTN, saldo rata-rata ada masuk ke HKBP. Jadi dengan bahasa itu saja barangkali sangat menolong untuk mempromosikan program ini. Inang Pendeta Sumihar, Inang Preses, silakan. Terima kasih, Pung. Yang pertama, andaikan suatu saat seluruh payroll dari HKBP yang selama ini menggunakan Bank BRI dialihkan ke BTN, andaikan suatu saat itu terjadi, pertanyaan saya kepada pihak BTN, apakah andai kata ada jemaat kita yang punya kredit, entah kredit rumah atau apalah yang ada di Bank BRI, itu bisakah dicari solusi oleh Bank BTN? Kan selama ini
payroll dari para belanja-belanja para pendeta. Ini saya berandai-andai. Andaikan payroll HKBP yang selama ini melalui Bank BRI ke Bank BTN, sementara para nasabah yang ada di HKBP yang menerima payroll selama ini ke BRI punya hutang lah ya, kredit-kredit. Ini pertanyaan dari beberapa kawan pendeta di Bank BRI, sementara payrollnya dialihkan nantinya ke Bank BTN. Apakah kredit-kreditnya yang ada di Bank BRI itu Amang bisa dicarikan solusi supaya di BTN juga dia bisa membayar hutang yang tadinya ada di BRI? Itu pertama, Amang. Yang kedua, tentunya kita ingin penambahan nasabah dari jemaat HKBP, dan nasabah ini juga pasti tertarik kalau itu mengefek ke dirinya, ya, mengefek ke dirinya kalau dia ke Bank BTN. Adakah Amang di Bank BTN ini, misalnya dia menjadi nasabah Bank BTN, kemudian dia clearing ke bank lain, tetapi gratis. Misalnya saya bikin contoh seperti si bank itu ada beberapa kali dia misalnya 100 kali transaksi dia akan gratis saja ke clearing ke bank-bank yang lain gitu, Mang. Sehingga dia itu menjadi suatu daya tarik kepada jemaat untuk membuka rekening di BTN. Kurang lebih yang dua itu saja dulu, Pung. Mau lihat ya, Pung. Oh, baik, saya kira nanti bisa direspon Bapak Ibu dari BTN. Preses Rintalori, silakan. Ya. Terima kasih, Pung. Ada 3 yang menjadi pertanyaan dan masukan saya. Pertama, kalau bisa BTN bisa datang ke distrik-distrik untuk sosialisasi lebih cepat, mungkin lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah punya rekening BTN dan kemarin sudah saya daftarkan untuk ini melalui Instagram HKBP, tapi saya lihat belum ada responnya tentang itu. Bagaimana ya dengan supaya berputar ke misalnya datangnya Balanjo itu jadi lewat BTN. Itu yang tadinya lewat BNI kami, sekarang biar bisa menjadi lewat BTN. Dan yang terakhir, di Samosir belum ada BTN. Mungkin itu harus dipikirkan oleh BTN supaya membantu orang-orang Samosir, karena itu satu distrik loh. Nah itu ya. Sekian dan terima kasih. Hanya itu, Pung. Terima kasih. Baik, Preses. Emang Preses German putar-putar? Ya, terima kasih Opung, terima kasih buat Bapak Dirut BTN dan jajarannya. Dua yang mau saya sampaikan. Yang pertama, sepertinya di pihak BTN sendiri belum semua tahu ada kerjasama ini. Buktinya tanggal 30 Desember tahun lalu saya ada di Medan pergi ke Bank BTN yang di Jalan Pemuda. Maksud saya itu mau mengalihkan karena saya udah punya rekening Bank BTN untuk menjadi BTN HKBP. Jadi saya tanya, mereka bingung, nggak ada tahu mereka. Jadi mungkin belum semua kantor-kantor cabang BTN di Indonesia ini termasuk di Medan yang belum ada BTN yang ada di Dumai dan di Pekanbaru. Jadi sangat jauh. Jadi kalau boleh di Duri ada ini. Oke, Pihak mungkin BTN dari Pekanbaru untuk sosialisasi, Opung. baik. Nah, jadi itu masalahnya. Terima kasih, Opung. Terima kasih. Preses Wisno. Makasih, Pung. Ya, mulatin mak. Jelas roha dari semua pimpinan KBP langsung gerak cepat Tolong, bagaimana kita tolong memberikan yang tolong terbaik. bahasa nasional, Pak Preses. Oh ya, bahasa Indonesia. Relatif. Pak Iya, Ruli, kami Pak sangat Ruli senang masih atas 6 kerjasama bulan, ini. tapi belum tahu dia bahasanya apa, bahasa Batak. Ya, terima kasih Pung. Kami sangat senang semua pimpinan juga langsung gerak cepat bagaimana HKBP lebih baik ke depannya.
dan terima kasih dari Bapak Direktur BTN dan semua stafnya yang seluruh Indonesia. Sebagaimana tadi sudah disinggung tadi, hendaknya BTN juga ada di seluruh Indonesia, khusus sampai ke kecamatan. Karena kami juga di daerah kami ini, Hubang Habiscaran ini, ya banyak daerah pelosok. Ya, bagaimana ini juga? Apakah ke kantor pos adalah bagian dari BTN kalau ketika dia membuka rekeningnya di situ? Atau bagaimana? Atau apakah harus ke kantor cabang? Atau setidaknya ada unit-unit BTN yang bisa membantu untuk jemaat AKBP yang di daerah agak kedalaman begitu. Saya kira itu aja, Pung. Makasih, Pung. Baik, terima kasih Presiden Hardi. Ya, Tobing, silakan, Mang ya, Presiden. makasih Opung dan juga Dirut BTN dan jajarannya. Saya sangat bersyukur kalau di Riau itu eh, orang-orang BTN itu sangat proaktif dan sudah beberapa kali kita bertemu, dan hari Senin kemarin waktu Wana tahun mereka buka counternya dan beberapa teman hampir 90 orang itu sudah mendaftar ke BTN AKBP, dan tanggal 9 Februari nanti juga waktu konven saya sudah mintakan supaya mereka hadir juga di konven, jadi sehingga mereka bisa buka secara bersama-sama rekening BTN ini. Tapi yang menjadi tantangan kita hari ini adalah tadi sudah disampaikan beberapa teman-teman, bagaimana jemaat kita yang ada di daerah-daerah itu ya satu, yang sama sekali tidak ada akses untuk PTN. Dan yang kedua adalah ketika dia buka BTN besok-besok, nah apakah ketika dia mau ngambil dana cashnya, apa bisa dengan link bersama itu mereka bisa buka di situ, ambil duitnya di situ. Dan ini menjadi tantangan yang sangat berat sehingga ada keengganan juga sampai hari ini untuk beberapa orang untuk mendaftar atau membuka akun BTN HKIP. Kira-kira seperti itu, Pung. Makasih. Baik, terima kasih, Mang Presiden Hardi. Terakhir, sama Presiden Herbin. Ya, makasih Pung. Yang pertama sudah 3 kali dari pihak BTN Labuan Batu datang ke kantor distrik, dan mungkin selanjutnya untuk sosialisasi dan pembukaan rekening tanggal 19 dalam Open House Distrik 26 Labuan Batu akan diadakan karena kami telah melayangkan mengharapkan kehadiran dari pihak BTN. Yang kedua, sama dengan yang disampaikan para teman preses tadi, bahwa di setiap wilayah Labuan Batu hendaknya BTN bisa bergerak dengan cepat, agar apa yang kita harapkan ini bisa tersosialisasi dan berjalan dengan lancar. Itu aja, Pung. Terima kasih, Pung. Nah, ya, terima kasih. Jadi Pak Dirut, Pak Ruli, dan Pak Franky, saya kira tidak perlu saya ulangi. Tapi di antara yang mengemuka tadi, yang pertama, apakah dimungkinkan ada tambahan kemudahan, kalau transaksi 10 kali menjadi kurang, dan lain sebagainya, mungkin keistimewaan kemudahan-kemudahan yang lain. Yang kedua tentang daerah-daerah yang belum ada BTN, dan yang ketiga, bagaimana supaya petugas-petugas kita di seluruh cabang mengetahui BTN HKBP ini, dan termasuk payroll yang tadi kalau sudah sempat di bank lain mengkredit, bagaimana. Kira-kira itu tadi, kami serahkan kembali mungkin Pak Ruli yang lebih kompeten. Izin Om Puy menjawab ya tadi. Pertama terima kasih, pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus ya, bahkan ada satu pertanyaan mungkin diulang oleh beberapa preses ya atau pendeta. Pertanyaannya itu yang tadi mengenai transaksi. Saya rasa itu mungkin boleh tuh Pak Franky. Bahkan ini lebih duluan preses daripada Pak Franky. Kayaknya transaksi boleh tuh dimasukin ke dalam poin Holy Land gitu loh. Itu bagus sekali tuh. Ya. Satu itu, kemudian juga saya lihat di chatnya itu ada masukan katanya jumlahnya jangan 10 katanya. Kalau seluruh Indonesia. Nah, coba dipertimbangkan lagi mungkin jumlah peserta Holy Land-nya mungkin ditambah ya. Karena ini kan nambah juga dengan jumlah transaksi juga. Menurut saya sih gini, mungkin sekalian nambahin ya.
ini tabungan, ini persis fiturnya seperti tabungan biasa. Tetapi hebatnya itu adalah ada tambahan 1% yang tadi mungkin Pak Dirut sudah sampaikan. Jadi seluruh fitur sama, masukan mengenai transaksi kita pernah membuat fitur transaksi seperti itu. Jadi saya rasa untuk khusus tabungan HKBP ini boleh Pak Franky bikin tambahan poin untuk transaksi gitu ya. Nah, kemudian juga tadi ada beberapa chat yang menyampaikan juga bahwa diminta agar petugas BTN ya, seluruh cabang, ini di sini kan ada seluruh kepala wilayah. Lebih baik kita yang agresif mendatangi kantong-kantongnya HKBP di tiap daerah. Ya, kalau misalnya tadi ada Pak, kami di Jambi atau di beberapa tempat yang belum kenal BTN, lebih baik kita yang memperkenalkan. Ya, kita yang memperkenalkan ke mereka, kita yang agresif, bagi-bagi brosur, bikin sosialisasi. Saya rasa ini kan sudah sosialisasi yang sangat baik sekali pada malam ini. Memang harus ada lanjutannya di tingkat daerah untuk memfollow up atas apa sosialisasi hari ini gitu. Gitu Opung, mudah-mudahan menjawab. Mungkin Pak Franky bisa menambahkan jawabannya. Makasih Pak Ruli. Opung, izin menjawab beberapa pertanyaan. Tadi sudah disampaikan Pak Ruli juga. Jadi kalau ada daerah-daerah yang tidak ada BTN-nya, tentunya memang kami sudah siapkan untuk pembukaan secara online, Opung dan Ibu Bapak Preses. Jadi secara online kami sudah menyiapkan online onboarding yang bisa dilakukan dengan menambahkan kode referral BTN HKBP 1. Jadi secara otomatis dimanapun jemaat HKBP berada, tidak perlu datang ke cabang cabang BTN gitu ya, itu dapat membuka rekening langsung. Jadi rekening itu langsung berkategori BTN HKBP. Kemudian tadi bicara mengenai kantor pos iya betul Pak, kami bekerja sama dengan kantor pos seluruh Indonesia, maka kantor pos tersebut bisa menjadikan tempat untuk setor dan tarik untuk di tabungan BTN HKBP jika tidak ada cabang BTN di lokasi tersebut. Kemudian tadi link ATM gitu ya, benar banget bahwa kita bekerja sama dengan Himbara untuk penarikan tunai transaksi lewat ATM bisa dilakukan di jaringan link gitu ya. Nah kemudian beberapa program yang kami punya, kita namakan Bale, ada Bale Be Free, ada Bale Sehat, ada Bale 3S gitu ya, dan itu semua program-program unggulan kami untuk keuntungan dari sisi nasabah dalam hal ini specifically jemaat HKBP. Jadi contohnya kayak tadi mau transfer, kita juga punya programnya, akan ada refund secara real time gitu ya, sebesar Rp1.000 dari setiap transaksi baik top up e-wallet maupun BI fast transfer gitu ya, melalui Bale aplikasi kita. Kemudian ada pertanyaan tadi untuk Holy Land, tadi sudah disampaikan, kami akan coba lihat apakah bisa lebih dari 10 gitu ya. Kami sangat happy kalau ini menjadi sesuatu yang menarik untuk jemaat HKBP. Namun tadi juga disampaikan untuk mendapatkan kesempatan Holy Land Tour ini bukan hanya pembukaan rekening, tetapi bukan hanya juga peningkatan saldo, tetapi transaksi. Memang setiap transaksi, semakin banyak transaksinya, semakin besar kesempatan untuk memenangkan Holy Land Tour ini. Nah kemudian untuk refund tadi, untuk admin tadi mungkin kita coba bahas lebih detail, apakah kita terapkan biaya admin di setiap rekening tabungan BTN HKBP, kemudian adminnya tersebut akan dikembalikan ke pihak HKBP. Nanti kami akan coba secara detail koordinasi dengan teman-teman di HKBP juga untuk mendetailkan, tetapi secara prinsip, secara sistem itu sangat dimungkinkan. Jadi nanti tergantung kesepakatan, karena memang kalau dikenakan biaya admin, ya adminnya itu akan dibebankan ke jemaat, nanti akan dikembalikan ke HKBP. Tapi kalau mau dinolkan ya jemaatnya tidak memerlukan untuk pembayaran biaya adminnya, kira-kira gitu ya. Nah, saya rasa itu seputar pertanyaan yang ditanyakan. Oh tadi satu lagi yang tabungan lembaga. Memang tadi seperti saya present di awal, tabungan BTN HKBP ini peruntukannya untuk perorangan dan lembaga. Justru ini satu keunggulan kita untuk mengumpulkan banyak saldo untuk dikembalikan ke HKBP adalah engine-nya bukan hanya dari perorangan tetapi dari setiap lembaga. Jadi termasuk dari giro-gironya gereja-gereja ini,
Kalau giro-giro yang hari ini ada dibukakan giro itu mungkin karena fase pembukaannya lebih dulu, nanti kita bisa lakukan pembukaan yang baru dengan tabungan HKBP sehingga dana yang ada di gereja tersebut terkumpul dan menjadi satu muara juga untuk si tabungan BTN HKBP dan akan diperhitungkan 1% gross per annum untuk HKBP-nya. Tadi Opung ada tanya kalau 1T itu dapat berapa? Kalau 1T dikali 1% gross per annum itu annualize itu 8 miliar, per bulannya 666 juta kalau 1T. Jadi kalau perhitungannya adalah 1T dikali dikali 1% gross per annum. Kalau gross itu potong pajak 20%, kalau per bulannya dibagi 12 gitu ya. Jadi kalau disetahunkan, jadi kalau berarti 0,8% kali 1 triliun itu adalah 8 miliar. Sama karena tabungan perorangan. Gironya tergantung. Ya, saya rasa gitu. Mungkin kalau misalnya 2 triliun berapa ya tinggal dikali 2 dan lain sebagainya. Oh, terakhir, take over. Ya, silakan Pak. Makasih Pak Ruli, Pak Franky, Pung. Yang pertama, ini kan kerjasama yang baru kita mulai. Gak usah khawatir juga, ini pasti berkembang terus. Yang penting kita disiplin aja, teratur, mereview, memonitor. Saya mungkin bisa jawab juga beberapa hal. Pertama, karena ini baru, kita memang kemarin baru mulainya dari tabungan. Tapi nanti kita bisa juga tambahkan ya bulan ini kalau bisa ya, deposito juga lah. Karena mungkin kalau tabungan kan bunganya jelek ya. Memang tabungan itu ya tabungan gitu ya, buat kepentingan transaksi. Tapi ada orang yang menyimpan inginnya deposito karena bunganya lebih tinggi. Jadi kita bikin aja deposito counter rate plus 1%-nya buat HKBP, samain prinsip. Jadi misalnya dia pengen dapat counter rate sekarang berapa? Let's say 2,5 atau 3% gitu ya. On top of that, kita kasih 1% buat, jadi dia memindahkan depositonya dari bank lain. Karena memang biasanya duit gedenya itu di deposito orang-orang. Itu yang mungkin bisa kita tambahkan dan termasuk giro. Giro juga nanti kita prinsipnya sama, giro yang berlaku di luar seperti apa, plus 1%. Mungkin ada orang Batak punya perusahaan kontraktor, perkebunan, distributor barang-barang tertentu yang ingin gironya ini juga walaupun giro perusahaan, tapi dia pengen kodenya BTN HKBP. Jadi bukan hanya perorangan, tapi juga badan usaha dimungkinkan. Jadi nanti kita buatin gironya juga. Berapa bunganya? Sama seperti bunga normal giro, nanti plus 1%. Jadi kita perkaya dengan deposito dan giro gitu ya di bulan ini. Itu PR yang kita kerjakan segera aja. Kemudian terkait dengan jaringan tadi udah dijawab. Mungkin kita fokuskan dulu yang paling deket-deket dengan banyaknya jemaat HKBP, misalnya udah pasti Tarutung, kemudian tadi Samosir, kemudian tadi ada beberapa kota yang kita coba insert di tahun ini untuk bisa dibukakan KCP. Yang terkait dengan kalau payroll pindah, kami juga sering ngalami ini, biasanya mereka udah punya kredit di BRI atau di bank lain, itu biasanya saat pemindahan payroll kita juga menawarkan pemindahan kreditnya. Gitu ya. Pemindahan kreditnya itu nanti kita urus bersama BRI kalau dengan BRI. Dan mudah-mudahan sih selama ini lancar-lancar aja gitu ya. Wajar pindah payroll sementara kreditnya masih di bank lain, nanti bank lainnya khawatir gitu ya. Ini kredit bakal dibayar apa enggak. Nah, biasanya juga diiringi sekaligus take over kreditnya. Itu biasanya kita lakukan bersamaan gitu. Nah, jadi itu udah lazim lah dilakukan. Jadi pindah payroll, memindahkan kewajiban itu di take over sama BTN pasti kita take over. Jadi nggak usah dikhawatirkan, kita sering kok lakukan ini gitu ya. Kemudian ya misalnya kemarin yang paling seru ya kemarin pengadilan negeri gitu ya. Karena pengadilan banyak pindah ke BTN, kita juga banyak memindahkan kreditnya ke BTN gitu ya. Analisanya nggak mikir lagi lah, nggak usah khawatir gitu. Karena payrollnya pindah. Itu yang bisa kita tambahkan. Kemudian saya sepakat nanti pegawai kita sekali lagi coba di brief ulang gitu ya.
morning briefing dimasukkan ini. Kemudian tadi kita akan buatin video 1 menit tentang program kerjasama ini pakai animasi biar lebih gampang. Jadi nggak ketarik lihat tokohnya, tapi ketarik lihat programnya. Karena kalau ada Opung, ada Bang Effendi kan jadi ketarik ngeliatin orangnya mungkin gitu ya. Dan terlalu lama menurut saya videonya. Itu untuk awal-awal aja, tapi untuk reminder mungkin video yang lebih soft 1 menit. Dan brosur dalam bentuk e-brosur. Jadi bisa di blast pakai WA atau ditampilkan di LED di cabang-cabang. Kami juga akan terus memutar kerjasama BTN HKBP ini di LED BTN secara rutin, ya. Dan udah muncul saya lihat juga di Komdak, saya gede tuh yang di Jalan Gatot Subroto, Semanggi gitu ya, saya lihat juga. Kemudian di bandara saya juga udah pernah lihat. Jadi ada kita punya berapa belas LED, kita akan terus tayangkan secara rutin. Tapi yang paling mengena biasanya memang WA. Jadi pengurus gereja mau WA jemaatnya, reminder untuk bisa membaca atau memahami program ini. Dan tadi juga secara internal kami akan coba mulai minggu depan canvassing jemaat-jemaat AKBP atau orang-orang Batak yang ada di BTN untuk dikonversi tabungannya ke BTN AKBP. Ini juga cara yang bisa kami bantu di sini. Debitur KPR kita kan juga banyak jemaat AKBP gitu. Jadi nanti kita bisa tawarkan kode produknya kalau dia setuju. Nah, ini mungkin yang bisa kita jawab, Opung. Kalau secara teknis masih belum jelas, nanti di sini ada Franky, ada Denny, ada teman-teman. Mengenai pembebasan biaya, saya sih nggak keberatan ya. Dan di program Bali juga ada kan, Bali Be Free ya. Jadi berapa kali ini dia masih gratis, setahu saya gitu. Sampai 10 kali dalam 1 bulan ya. Jadi kalau 10 kali transfer 1 bulan, maka dia gratis. Ya, pakai Bali aja. Jadi nggak usah khawatir, program itu ada di Bali. Kemudian mengenai biaya admin, tadi kan kita charge 2.000. Apakah tetap kita charge 2.000 lalu 2.000-nya buat HKBP? Saya serahin ke Opung, gitu ya. Saya serahin ke Opung deh. Jadi misalnya, secara teknis itu sangat memungkinkan. Ya, jadi selama ini kan kita tarik kalau normalnya kan tuh 10.000, kalau di Mandiri itu kan 12.000, di kami 10.000. Tapi kami turunkan supaya ini orang minat, biaya adminnya jadi 2.000. Itu ya, nggak 10.000. Nah, 2.000-nya itu kalau kita charge buat AKBP, saya sih nggak keberatan. Yang penting nanti Opung setuju, nanti di perjanjian pembukaan rekeningnya kita sampaikan seperti itu. Jadi biaya adminnya pun ini buat AKBP. Mau 2.000, mau 3.000, mau 4.000, monggo. Ini kita bisa bicarakan gitu ya. Tinggal nanti formulir pembukaan rekeningnya nanti kita akan rubah. Ya, jadi biaya administrasinya sebesar X ribu akan diserahkan juga ke rekening AKBP. Itu ya, itu selain bunga itu juga bisa kita modif ke sana. Itu ya, tapi saya rasa yang biaya admin ini ya kita begitu dikabari langsung kita kerjakan, kita rubah fitur produknya. Deposito kita bisa cepetin, ya, jadi kita buatin. Jadi nanti di videonya juga nggak cuma tabungan, tapi juga ada giro, deposito, bisa perorangan, bisa badan. Sepanjang mereka memilih kode produk BTN HKBP, giro BTN HKBP, tabungan BTN HKBP maupun deposito BTN HKBP. Kode produknya itu maka kita mau dolar, mau rupiah, nggak ada isu, kita akan pindahkan ke HKBP 1%-nya. Jadi sama yang kita charge, yang kita tambahkan tetap 1%-nya. Ya, buat AKBP untuk ketiga produk tadi. Sementara itu dulu mungkin yang bisa kami tambahkan, jadi ini kita perkaya dulu. Mudah-mudahan jauh lebih menarik, karena memang deposito biasanya jauh lebih menarik buat orang-orang. Baik, jadi sejauh ini karena juga tidak ada pertanyaan lagi, ada sedikitnya 3 hal yang bisa kami catat dan simpulkan. Yang pertama, kabar baik ini tambahan yang tadinya kita percakapkan tabungan BTN, tetapi seperti Pak Dirut sampaikan, ini bisa sampai ke giro dan deposito bahkan via admin.
itu artinya kemungkinan untuk pemasukan ke HKBP akan jauh lebih terbuka, lebih banyak. Itu dulu nomor satu. Jadi terima kasih Pak Dirut. Yang kedua, masih ada tugas kita bersama, HKBP dan BTN, dalam hal promosi ini. Jadi tadi Pak Dirut sudah sangat jelas dengan brosur, dengan video singkat, dan kerjasama antar distrik mungkin dengan cabang-cabang BTN atau resort-resort HKBP. Setelah seperti tadi disarankan Pak Dirut supaya petugas-petugas BTN di cabang mengetahui persis apa bentuk kerjasama ini. Jadi masih akan terus ada sosialisasi bersama, baik dari HKBP, terutama Amang Inang Preses dan juga MPSD, dan nanti mungkin di konven-konven, di pertemuan-pertemuan full-timer dan event-event distrik, ini bisa secara lisan. Jadi bisa juga dalam waktu yang sama nanti diundang, pastilah dari pihak BTN, Bapak Ibu akan dengan senang hati datang ke distrik-distrik kalau ada pertemuan atau event di distrik. Dan yang terakhir, yang intinya supaya lebih tertarik jemaat kita ini itu tadi, dengan kerjasama BTN HKBP ini, pelayanan HKBP akan terbantu tanpa merugikan nasabah. Mungkin ini tema besarnya, karena ketakutan ini kalau ada pemasukan HKBP, jangan-jangan yang ke HKBP ini diambil dari nasabah. Ini mungkin yang harus sangat jelas, bahkan malah dengan penjelasan Pak Dirut tadi, lebih rendah malah, lebih menguntungkan malah nasabah dibanding dengan yang lain. Jadi bagaimana supaya kita mendorong membuka yang baru dan mendorong konversi dari yang sudah ada rekening-rekening sebelumnya menjadi BTN HKBP. Dan kita berharap dengan kerjasama ini, kalau boleh kita targetkan 2026 ini bisa 2 triliun, sehingga HKBP akan mendapat 16 miliar nanti. Jadi ada tadi melintas pertanyaan Pak Victor Simatupang, nah itulah sudah dijelaskan tadi bahwa kalau ada saldo rata-rata 2 triliun panjang tahun ini, maka HKBP akan mendapat 16 miliar dari penjelasan yang tadi. Saya kira kalau kita semua serius mensosialisasikan, mengajak warga jemaat kita, termasuk orang Kristen seperti Pak Dirut sampaikan tadi yang bukan HKBP pun, kita ajak, tidak sulit menurut saya untuk mencapai 2 triliun tahun ini. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dirut, Pak Ruli, Pak Franky, dan semua Bapak Ibu dari BTN. Terima kasih banyak, Amang pimpinan semua, Amang Inang Preses, dari Sekdes, dan semua kita yang hadir dari HKBP. Kalau ada kata, itu dari kami, Bapak Ibu dari HKBP kepada Bapak Ibu dari BTN. Terima kasih Opung, sekali lagi terima kasih Amang Preses, Amang Inang Preses, Amang Inang Pendeta, seluruh pengurus HKBP. Terima kasih kerjasama yang baik, mudah-mudahan ini bisa tumbuh, nanti begitu masuk 100 miliar pertama pasti saya WA Opung gitu ya, tabungannya udah hit 100 miliar pertama misalnya gitu ya. Nanti kalau perlu saya ke PR Raja, gitu ya, ngumumin itunya ke Opung gitu ya. Jadi ini jadi satu semangat baru buat kita, cara baru menyelesaikan persoalan keuangan jangka panjang. Mudah-mudahan cara-cara ini positif, kita doakan juga ini bisa berhasil, dan itu bisa menjawab, kalau menurut saya bilang ke Opung, ini legacy yang baik dari Opung buat HKBP ke depannya gitu ya. Jadi tidak lagi kalau ada ini, saya tuh suka sedih kan, durung-durung gitu. Nanti ke depannya mungkin juga ya memang ada partisipasi jemaat, tapi dana ini bisa menambah kemampuan HKBP mengatasi persoalan-persoalan operasional HKBP.
Terima kasih Opung, sukses buat kita semua dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya, selamat Amin. malam. Terima kasih Opung, Terima kasih, Bapak selamat Ibu malam. semua. Malam. Pung, makasih. Terima kasih Opung Terima semua kasih, kita. Opung. Selamat Ya, malam. terima Terima kasih kasih. Opung Selamat dan malam. izin Dukung Bang. Horas. Lagi Opung. Selamat Terima kasih malam. Opung. BTN, Dukung Bang. Malam sukses semuanya. juga HKBP. Makasih yang dari Hidup Debostar. Jambi.